Begitu masuk, berasa banget nih feel homey-nya di rumah ini. Rumah cantik terbaru di Tangerang. Bisa tanpa DP 2 lantai, harga mulai 960 jutaan. Ayo kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Fameset. Hari ini kita main ke daerah Tangerang, lebih tepatnya daerah Cisauk. Nah, kita akan review salah satu proyek terbaru. Di sini akan jadi New Township dengan luas 109 hektar yang akan ada area komersil, akan ada area residensial, ada berbagai fasilitas yang bisa menjadikan ini salah satu destinasi terbaru di daerah Tangerang. Nah, teman-teman yang lagi cari-cari rumah pertama khususnya, yang budgetnya under 1M, sekitar 900 jutaan, tapi pengen punya rumah 2 lantai yang konsepnya unik, open plan, desainnya cantik, ini bisa jadi salah satu referensi yang cocok banget. Apalagi, kebetulan banget nih, karena baru launching, ada promo bisa tanpa DP, dan cicil ke developer langsung hingga 60 kali. Nah, ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang memang tidak ingin cicilnya ke bank. Nah, sebelum kita bahas rumahnya, saya mau bahas beberapa hal penting nih yang teman-teman harus ketahui mengenai project yang akan kita bahas ini. Pertama, ini adalah klaster perdana, yang dimana klaster perdananya adalah Nerin. Terdapat 2 tipe, yaitu tipe 5x12 dan 6x12. Jadi, ini adalah salah satu kawasan baru yang lokasinya dekat banget dan diapit oleh 2 developer besar, yaitu Sinarmas dan juga Ciputra. Nah, salah satu konsep yang akan ada di sini adalah konsep TOD ya, Transit Oriented Development. Jadi teman-teman kalau mau mengakses transportasi seperti kereta, akses tol, itu sudah ada aksesnya nanti dari dalam kawasan perumahannya ataupun dari area komersil. Dan juga nanti akan ada mall juga nih di dalam kawasan yang seluas 109 hektar ini. Selain teman-teman bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada di kawasan BSD dan Cisauk, teman-teman juga bisa menikmati berbagai fasilitas yang akan ada di dalam kawasan ini. Langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas tipe yang pertama, yaitu 5x12. Nah, kita bahas mulai dari tampak fasadnya nih teman-teman. Untuk fasadnya sendiri, ini ada konsep modern plus ada unsur tropisnya, karena ada bukan kaca dan jendela yang cukup banyak ya. Di depan sini ada, di bagian depannya juga ada balkon. Yang saya suka lagi adalah sini teman-teman. Jadi ini konsepnya itu rumahnya private, karena pintunya ini ditutupi oleh bagian roster di sini nih. Jadi nggak langsung kelihatan dari luar kalau ada tamu, ada orang berkunjung. Jadi bisa tetap private-nya dapat nih. Di depan juga sudah ada taman sebelah sini. Dan carportnya kalau untuk yang tipe 5 ini cukup untuk 1 mobil dan juga 2 motor. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatkan sebagai area teras, atau nanti bisa taruh box di sini ya, box untuk terima paket, atau untuk rak sepatu seperti ini juga bisa teman-teman manfaatkan di bagian sebelah sini. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Wah, asik banget nih. Begitu masuk, berasa banget nih feel homey-nya di rumah ini. Jadi, ini buat teman-teman nih yang lagi cari rumah pertama, yang memang budgetnya 900 jutaan, cari yang bisa tanpa DP, ini cocok banget sih buat jadi rumah pertama. Baik Anda yang baru menikah atau baru mau menikah dan baru punya anak satu, ini cocok banget. Nah, baru masuk aja nih teman-teman, kita udah bisa lihat pintunya itu udah solid engineer dan full sampai atas seperti ini ya, persis di rumah contoh. Saya juga suka banget nih dengan perpaduan accent kayu di bagian sebelah sini yang membuat lebih manis banget nih rumah dan lebih berasa homey banget. Jadi konsepnya di sini adalah open plan ya teman-teman, jadi nggak ada sekat rumahnya. Ini semua terkoneksi di satu, dari ruang warga, ada ruang makan, lalu di sini juga ada area dapur bersihnya, karena teman-teman bisa buat dapur kotor di area belakang sebelah sini. Di bawah sini juga masih terdapat 1 kamar mandi ya teman-teman, bukan powder room. Jadi kalau misalkan mau mandi di bawah pun juga masih bisa nih. Pulang kerja sebelum naik ke atas, masuk ke kamar utama, bisa bersih-bersih dulu di sini. Nah, di sini kita lihat yuk, ada area belakang yang sebenarnya ini tuh bisa jadi opsional jadi kamar atau ruang kerja. Jadi ada beberapa tipe ya teman-teman. Di sini ada tipe standar. Kebetulan yang kita review ini tipe standar, dan ada juga tipe yang ultimate. Bedanya apa? Ultimate itu nanti di sini akan ada 1 ruangan kamar
Ini ukurannya sekitar 2,2 kali 3 meter di belakang sini. Ini jadi akan jadi tembok ya. Jadi kayak ruangan lagi yang bisa diakses dari sebelah sana. Sebenarnya mirip seperti yang nanti akan kita review di tipe yang 6 kali 12. Oh ya teman-teman, ini kan ada kanopi ya. Nah nanti teman-teman by defaultnya dapat pas serah terima sampai yang di batas putih ini aja nih. Nah nanti ininya teman-teman optional tambahan sendiri. Nah di sini jadi bisa dimanfaatkan area service, bisa dibangun lagi suatu saat. Dan juga bisa jadi area taman di area belakang rumah kita. Jadi cocok banget buat teman-teman yang memang nggak pengen punya rumah terlalu besar untuk rumah pertama, tapi ingin areanya itu semuanya berfungsi dengan maksimal. Oke, lanjut kita ke dalam lagi teman-teman. Nah, enak ya punya rumah yang kacanya besar kayak gini. Jadi pencahayaan alami itu dapat banget di siang hari, teman-teman nggak perlu pakai lampu, bisa lebih hemat listrik, dan juga bisa membuat rumah ini feel-nya tuh lebih natural gitu. Karena dia cross ventilation nih teman-teman, dari belakang, dari depan, ini kan bisa dibuka nih. Tuh. Jadi nge-cross dari depan ke belakang, belakang ke depan. Sebelum kita naik ke lantai 2, saya mau info juga beberapa hal penting ya. Pertama, jadi rumah ini kan sudah tidak menggunakan kusen kayu ya. Jadi kayak pintunya sudah pakai solid engineer. Terus juga di area sini, dia kusennya itu sudah menggunakan aluminium frame yang YKK. Jadi kedap suara. Walaupun rumahnya dekat dengan stasiun, dekat dengan akses tol terbaru nanti, jadi nggak akan khawatir keganggu nih kalau sehari-hari. Nah ini bisa dimanfaatin nih teman-teman buat area seperti ini. Nanti dapatnya kosong, tapi teman-teman bisa jadikan referensi kayak gini. Oh ya teman-teman, ini kan ada interior design ya. Jadi by default teman-teman nggak dapat seperti ini. Ini buat referensi aja. Setiap rumah yang kita review, hampir semuanya itu adalah untuk rumah show unitnya aja. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik mau niru, mau persis sama, nanti bisa dibantu dengan desain interior. Oke, yuk lanjut kita sekarang ke lantai 2. Nah ini saya mau bahas juga, ini bagus banget teman-teman. Untuk besinya ini, besi hollownya lumayan tebal. Terus juga area tangganya ini sebenarnya opsional aja. Nanti asli dapatnya yang homogeneous style ya, dari keramik homogeneous style. Tapi ini bisa jadi referensi juga teman-teman, ubah atau digunakan seperti ini. Dan yang saya suka adalah walaupun rumahnya nggak terlalu besar, tapi area tangganya tuh lega. Yuk kita naik ke atas. Ini juga enak banget, ceilingnya tinggi, mungkin kurang lebih sekitar 3-4 meter. Jadi membuat area tangganya pun juga nggak jadi sumpek ya. Ditambah lagi di sini ada jendela yang besar seperti ini, jadi membuat di area tangganya itu kalau siang hari sampai sore hari nggak gelap. Sekarang kita sudah sampai lantai 2. Di sini terdapat 2 kamar tidur dengan 1 kamar mandi sharing, yang dimana kamar mandi utamanya ini bisa diakses dari kamar utama. Jadi ada akses pintu tambahan dari dalam. Sebelum kita masuk, ini juga manis banget nih teman-teman. Ini bisa jadi opsi banget supaya nggak polos-polos banget di sebelah sini. Yuk sekarang lanjut kita ke kamar yang pertama. Nah teman-teman, ini kamar anaknya menurut saya pribadi ya. Ukurannya cukup besar. Dan ini lihat aja kasurnya. Ini kan pakai yang ukuran double size ya. Jadi yang sekitar 140 kali 2 meter. Ini bisa digunakan kalau anaknya sampai kuliah, bahkan baru menikah pun masih oke banget nih. Nanti tinggal kalau mau di-upgrade, tinggal ganti yang queen size juga masih muat. Jadi teman-teman sebenarnya ini rumah, walaupun rumahnya bisa dibilang rumah pertama, tapi bisa untuk rumah jangka panjang. Oke? Ini juga saya suka banget. Mereka tuh pakai kaca jendelanya itu full semua ya, full frame sampai atas, sampai ceiling. Jadi membuat kesan leganya tuh dapat banget di rumah ini. Ditambah lagi ini bisa jadi dimanfaatin juga nih, ada space yang cukup pas lah ya buat meja kerja atau belajar. Ini juga sudah muat lemari yang besar banget, dan ini bagus sih customnya, saya suka banget perpaduan warna biru dan putih, dan ini juga gede loh, muat banyak ini si custom nih. Jadi disesuaikan dengan warna interior design dari kamar ini. Ini satu lagi nih tambahan yang saya suka banget nih. Ini juga bisa membuat kesan kamarnya lega karena kacanya full frame ya, sampai dari ceiling ke floor to ceiling. Jadi ini bagus banget sih. Oke, lanjut. Nah, ini ada 1 kamar mandi. Ini saya akan sebutkan mana yang dapat, mana yang enggak. Ada wastafel sudah dapat, ini top table belum, kabinetnya belum, kaca cermin besar ini juga belum, tapi untuk shower glass-nya, untuk WC-nya, dan untuk shower sudah dapat seperti ini. Dan ini yang menarik nih, kan biasanya ini kan interior design ya teman-teman, tapi ini sudah dapat seperti ini karena bentuk fasad yang di luar tadi itu yang memang dibuat untuk adanya tambahan seperti ini. Ini
Ini unik banget sih. Nah, ini juga ada kaca ice-nya, jadi untuk sirkulasi udara di sebelah sini. Oke, lanjut kita ke kamar utamanya. Nah, ini kamarnya cukup besar untuk ukuran rumah pertama ya, dengan lebar 5. Karena di sini bisa muat pertama nih. Kita ke sebelah sini dulu. Ini lemarinya full loh teman-teman, dari sini sampai sini. Lalu juga di sini masih bisa ditaruh naka seperti ini. Ini juga saya suka banget nih. Ada accent kayu yang membuat tuh lebih manis interior desainnya. Kasurnya muat ukuran queen size. Ini king size sebenarnya juga masih muat kalau ditambah kanan kirinya ya. Masih muat king size, tapi ini cukup kok untuk queen size. Dan muat buat meja rias di sebelah sini. Jadi memang salah satu fungsi dari tampak fasad yang melengkung dari luar itu yang warna putih, nambah buat taruh barang-barang. Misalkan untuk pajangan, untuk taruh misalkan nih koleksi tas ya kan, atau mungkin koleksi barang-barang kita, barang-barang mewah bisa ditaruh sebelah sini atau di sebelah sana. Dan juga atasnya nih, dia pakai drop ceiling tapi pakainya accent kayu. Ini bagus sih. Di area drop ceiling itu memang ada lampu, jadi membuat kesan elegan itu dapat banget. Nah, ditambah lagi, ini kan ada kereta lagi lewat nih. Kok nggak ada suaranya? Karena memang sudah menggunakan frame aluminium yang dari WKK tadi. Ini bagus banget teman-teman. Jadi kalau dibuka, suara baru kedengeran. Jadi nggak akan ngeganggu kita nih kalau lagi istirahat nih. Terus juga ini balkonnya besar ya teman-teman. Lihat nih, ini bara balkonnya. Bisa ditaruh sofa kecil, 1, 2 ya, bisa buat ngobrol sama pasangan di pagi hari atau sore hari. Atau lagi libur nih, weekend kan, bisa santai-santai sambil ngobrol di outdoor gitu. Cari inspirasi misalkan buat kerjaan juga oke banget. Ini kan karena baru launching, ya teman-teman juga sudah include dapat AC setiap kamarnya. Oke? Nah, kita udah beres nih bahas lantai 1 hingga lantai 2-nya. Sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu bahas harga, cara bayar, hitung-hitungan, dan juga tes akses. Sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Pertama, cash keras, harganya sendiri ada Rp986.800.000. Untuk yang kedua ada cara bayar cash bertahap 60 kali. Untuk harganya adalah Rp1.381.520.000. Untuk cicilan per bulannya sekitar Rp22.692.000. Nah, sekarang yang ketiga nih, KPR. Nah, KPR-nya sebenarnya ada dua ya. Ada yang KPR Express DP 10%, dan ada juga KPR Express yang subsidi DP 10%. Karena ini berlaunching, dapat juga nih free BPHTB, AJB, dan biaya akad. Kita akan hitungkan yang free DPJ ya, yang subsidi. Untuk harga rumahnya sendiri Rp1.233.500.000 per bulannya. Kalau 20 tahun, sekitar Rp7.953.115. Jadi itu dia teman-teman untuk hitungan dan simulasi tipe yang 5x12. Kalau teman-teman mau survei atau tanya lebih detail, secara gampang banget, langsung aja klik link di deskripsi ya. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, siapapun dapat info dari Fame Asset, sudah kami briefing, Anda akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Sip, kita udah beres, kita lanjut yuk ke segmen tes akses. Oke, sekarang kita akan tes akses dari Giantara Serpong City ini ke kawasan BSD, yaitu ke Ion Mall dan juga ke stasiun kereta terdekat. Sebenarnya, di kawasan Giantara ini itu terkoneksi langsung dengan area stasiun Cicayur. Tapi sementara karena ini kawasannya belum jadi 100%, kita ke akses terdekat dulu ya. Oke, kita nyalakan untuk timernya. 3, 2, 1, let's go. Kita tes aksesnya di jam 14.20 ya teman-teman. Teman-teman begitu keluar, itu nanti depan itu juga di kawasan Giantara nih. Yang ada, teman-teman kalau lihat itu ada beton, cor beton, itu adalah akses tol yang sedang progres pembangunan, yaitu exit tol Cisauk 4. Ini teman-teman, kita di akses utamanya, di jalan mau ke arah BSD. Ini sudah dicor beton ya untuk akses jalannya sendiri. Dan enaknya adalah jarak ke BSD itu dia nggak kena yang akses macetnya, karena yang lagi pembangunan flyover kan yang ke arah mau Cisauk tuh. Nah ini enggak nih, kita lihat ya berapa menit sih kira-kira nyampe BSD. Akan ada proses pelebaran jalan, jadi kedepannya akses ke BSD itu akan jauh lebih lebar dari ini teman-teman. Karena yang ke arah Cisauk, stasiun Cisauk itu kan akan ada flyover, pelebaran jalan juga jadi 12 meter kurang lebih. Jadi membuat kawasan ini jauh lebih modern dari yang sebelumnya. Kita sudah sampai nih di pintu tol Ion, ini yang arah Jakarta ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke arah Jakarta, tinggal masuk sini aja. Ini waktunya 9 menit 24 detik. Oke, nah seberangnya persis itu ada Ion Mall. Jadi kalau teman-teman nanti udah pindah ke Giantara, kawasannya belum jadi 100%, tenang aja. Mall di sekitaran dari kawasan dari Giantara sudah ada semua, rumah sakit udah ada, mall udah ada.
Akses tol udah ada, stasiun kereta, pasar modern, sekolahan, kampus, semua sudah lengkap ada di BSD. Oke, teman-teman, kita udah beres nih tes aksesnya dari Giantara ke beberapa kawasan ada sekitar sini. Tadi kita lewat ada pasar modern, ada stasiun kereta, ada pintu tol, dan juga ada mall. Waktunya 9 menit 24 detik ya. Nah, kita dites sekitar jam setengah 3 kurang. Jadi teman-teman bayangin aja, kalau tinggal di Giantara, udahlah harganya masih harga perdana, masih 900 jutaan, bisa dapat rumah yang unik banget. Terus juga jadi kawasan mandiri seluas 109 hektar, yang dimana nantinya juga akan ada area komersil, ada mall juga, ada berbagai fasilitas lain yang bisa teman-teman nikmati di dalam kawasan yang nggak perlu kemana-mana. Tapi karena sudah dekat ke BSD, dekat juga ada perkembangan dari Ciputra Group, jadi tinggal di Giantara akan jadi sangat lebih enak banget. Setiap properti ada jodohnya, semoga ini ada properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumahnya, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget nih, langsung aja komen di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Familyset. Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir nih, buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget, silahkan follow Instagram kami di farm.estate dan YouTube kami Familyset. Itu aja dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.